Masih bersama di sesi wawancara pendengar RRI untuk kesempatan pagi hari ini edisi Sabtu 13 Juli 2024 langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Masih bersama saya Leli Kara dan juga rekan Serian Pauline Gradu sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, kalau tadi kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Aryas Dwi Lestari terkait dengan 26 puskesmas di ND tanpa IPAL dan sudah diluruskan begitu ya bahwa sejauh ini sudah 8 puskesmas yang sudah memiliki IPAL dan yang lainnya masih dalam proses. Dan pendengar RRI, kini kita akan membahas Holea jadi tuan rumah Festival Uyelewun 2024 di Lembata. Untuk membahas soal ini kami sudah bersama di ujung telepon Kadis Parekraf Lembata Pak Jack Wawor. Pak Jack, selamat pagi. Selamat pagi Leli, selamat pagi RRI. Selamat pagi pendengar RRI ND di mana saja. Saya Kadis Parekraf dari Negeri Ikan Paus. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI. Topik kita di pagi hari ini Hoelea jadi tuan rumah Festival Uyelewun. Apa yang menjadi dasar penentuan Holea? Maksud kami Hoelea ini menjadi tuan rumah begitu untuk penyelenggaraan Festival Uyelewun 2024 ini Pak Kadis. Baik, terima kasih. Sebelum cerita tentang Hoelea sebagai kampung atau desa diselenggarakannya Festival Uyelewun, sedikit cerita tentang Festival Uyelewun. Silakan. Jadi Festival Uyelewun yang nanti kita selenggarakan di bulan Agustus tanggal 5 sampai 6 itu festival yang ketiga kali. Yang keempat. Baik. Dan dari riwayat penyelenggaraan Festival Uyelewun itu dari yang ketiga terakhir kemarin 2023 terkonfirmasi itu lokasi yang berbeda-beda. Jadi penyelenggaraan event yang sama di waktu yang berbeda dengan lokasi yang berbeda. Dan tentang lokasi yang berbeda yang kita putuskan itu masih presentasikan kondisi etnis Kedang yang ada di Lembata yang direpresentasikan dengan Uyelewun. Uyelewun itu sebuah gunung yang ada di Idape. Yang menampilkan ciri khas Edang yang tersendiri dari rumpun budaya Lamakolot yang ada di Lembata Flores Timur dan sekitarnya dan juga Alor. Oke. Demikian. Ya. Baik, jadi ini memang sudah disepakati bahwa pelaksanaan Uyelewun ini harus diselenggarakan di desa-desa yang masuk dalam suku Kedang begitu Pak Kadis ya? Ya, memang di pertemuan terakhir kemarin di pembentukan panitia lokal untuk persiap pelaksanaan Festival Uyelewun, kita itu ya kalau mau dibilang disepakati juga tidak, tapi kecenderungan bersama masyarakat untuk mengkonfirmasi lokus penyelenggaraan Festival Uyelewun nanti di masa-masa yang akan datang itu dimungkinkan untuk tidak di sebuah lokasi permanen. Dia dari satu tempat ke tempat lain yang tetap mempertimbangkan kondisi kearifan budaya Edang masyarakat yang ada di timur Lembata. Dan siapa yang menentukan lokasi ini Bapak? Yang menentukan lokasi, jadi pemerintah tidak memiliki otoritas lebih untuk penentuan lokasi. Kita mengakomodasi kepentingan warga. Kepentingan warga dalam hal ini masyarakat Edang. Ya. Jadi kalau kemarin itu kita di Balauring, terus ini di Uyelewun, itu juga kita mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan warga atas lokus dan juga materi-materi event di penyelenggaranya. Kalau kali ini ada 2 hari, itu di tanggal 5 dan 6. Oke. Dan sejauh mana Bapak persiapan yang sudah dilakukan saat ini Dinas Parekraf Lembata dengan desa lokasi penyelenggaraan festival tersebut Bapak? Persiapan tentu sesuai dengan arahan Bapak Bupati Lembata, Bapak Sekolah Tapo Bali, ya semuanya harus disiapkan dengan baik, tentu untuk mendorong peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lembata, khususnya event-event yang kita selenggarakan
baik itu Festival Uyalewun di bulan Agustus tanggal 5 sampai dan 6, maupun Festival Lama Holot nanti akan kita selenggarakan di tanggal 16 sampai 19 Oktober, yang juga sebagai salah satu Karisma Event Nusantara 2024. Jadi terakhir persiapan kita di kabupaten sampai ke desa, ya tentu dalam persiapan maksimal untuk dapat melaksanakan event 5 sampai 6 Agustus. Demikian tadi. Apa yang akan ditampilkan di 2 hari ini dalam Festival Uyalewun, Bapak? Dan siapa-siapa saja yang terlibat? Ya, yang terlibat tentu berbagai elemen, termasuk pemerintah itu sendiri, masyarakat, para pelaku ekonomi kreatif, pelaku budaya, sanggar, dan lain sebagainya, masyarakat, warga, dan atraksi yang dominan yang akan kita pentaskan atau kita tampilkan di 2 hari pun itu lebih ke atraksi budaya Edang, budaya Kedang yang berbeda dengan budaya Lama Holot umumnya di Lembata maupun Flores Timur dan Alor. Jadi ada tampilan musik tatong yang juga pernah kita tampilkan di Festival Uyalewun pada tahun sebelumnya sebagai salah satu kekayaan budaya masyarakat Edang, musik tradisional. Ya, tentu itu menjadi salah satu daya tarik utama dan lainnya yang aktivitas budaya masyarakat Edang itu sendiri yang tentu terikat dengan kehidupan mereka sehari-hari, termasuk di dalamnya ada tenun dan lain sebagainya. Oke. Sementara demikian. Baik, Bapak. Ya. Dan sejauh ini dengan kehadiran Festival Uyalewun ini, bagaimana Dinas Parekraf berencana begitu ya jangka panjangnya untuk memperkuat branding dari Desa Hoelewa ini sebagai destinasi pariwisata yang menarik begitu, Bapak? Baik, jadi memang ke depan ya, tidak hanya Hoelea, ya. Ada beberapa desa-desa penting yang mengkonfirmasi tentang budaya masyarakat Edang dengan kekayaan budaya yang cukup khas di Edang. Harapan kita ke depan tentu ya sering saya sampaikan daya tarik destinasi pariwisata di Kabupaten Lembata itu semakin baik atau semakin meningkat, yang dapat kita lihat dari perkembangan jumlah kunjungan atau kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Itu ya ke depan tentu terus kita konsolidasikan berbagai sumber daya di daerah, khususnya di Uyalewun, yang dapat meningkatkan daya tarik pariwisata itu sendiri. Dan kita juga tidak akan bergerak di luar apa yang sudah menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lembata sehubungan dengan keberadaan desa wisata yang ada di Kabupaten Lembata. Memang di Edang sendiri kita baru mendorong atau menetapkan 2 desa wisata di Kedang. Yang pertama adalah Desa Balauring dan yang kedua adalah Desa Dewayang. Hoelea sendiri belum kita tetapkan atau belum kita dorong, tetapi berpotensi juga untuk menjadi salah satu desa wisata ke depan. Karena di situ terintegrasi dengan Desa Dewayang yang merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Omesuri di daerah Kedang, Batak. Demikian, Deli. Baik, dan untuk Festival Uyalewun sendiri ini Bapak, apakah ada rencana ke depan akan dimasukkan dalam Karisma Event Nusantara begitu untuk diikutkan, Bapak? Ya, mudah-mudahan sepanjang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan ruang kepada daerah untuk dapat mengajukan lebih dari satu event yang berpotensi untuk dapat ditetapkan sebagai Karisma Event Nusantara. Nah, di Lembata kita memiliki 4 event utama yang hiasi pesona pesona 4 teluk yang ada di Kabupaten Lembata. Yang sudah sebelumnya juga saya singgung di Teluk Lowoleba, pesona Teluk Lowoleba dengan event utamanya adalah Festival Lama Holot. Pesona Teluk Wayenga itu dengan event utamanya adalah Festival Nuhanera yang dimungkinkan nanti sedang dalam rencana untuk diaktifkan di tahun 2025.
Terus zona Teluk Balauring itu adalah festival Uyelewun yang sudah berurutan kita selenggarakan kemarin 2023 dan kali ini 2024. Dan yang terakhir adalah ekspresi budaya Olanuan yang ada di Teluk Lebala yang menampilkan atraksi budaya penangkapan tradisional ikan paus. Juga ada pasar tradisional yang terikat dengan aktivitas budaya dimaksud. Itu 4 event yang terus kita jaga yang dapat dimungkinkan untuk karisma event Nusantara. Oke. Sepanjang kementerian memberi ruang itu. Demikian, Deli. Oke, baik Bapak. Sebelum kita akhiri, apa harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Lembata sendiri, terlebih khusus untuk Hoelewa begitu ya, yang saat ini sedang mempersiapkan event pada 5 sampai dengan 6 Agustus 2024 nanti, Festival Uyelewun. Baik. Terima kasih, Leli. Pesan kita sederhana, jadi harapan untuk seluruh masyarakat Lembata yang ada di Lembata maupun di luar Lembata, diaspora, terus memiliki pandangan positif atas event-event yang terjadi di Lembata, baik itu yang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun event lain yang dikerjakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Lembata maupun lembaga komunitas masyarakat dan lain sebagainya, yang tentu berpengaruh terhadap kunjungan, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Karena itu khusus untuk masyarakat di Cedang, Ome Suri dan Buya Suri, ya harapan kita untuk dapat menampilkan atau menyiapkan semuanya ini akan berjalan dengan baik, khusus untuk Festival Uyelewun. Dan kita juga terus berharap selalu kami sampaikan untuk menyiapkan masyarakat baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehubungan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah keutamaan. Dan tidak hanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tentu itu semua sektor sumber daya manusia adalah yang paling utama jika kita ingin melakukan percepatan pembangunan di sebuah daerah. Dan tentu juga pelibatan partisipasi dari berbagai elemen, apakah itu pemerintah sendiri, pelaku usaha, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, lembaga-lembaga lainnya, itu sangat diperlukan dalam mensukseskan berbagai kepentingan pembangunan di daerah, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian, Deli. Terima kasih Pak Jack untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat berakhir pekan. Salam hangat dari Endi Kota Pancasila, Lembata. Terima kasih juga RRI Ende dan terima kasih para pendengar RRI di mana saja. Salam dari kami dari Pulau Ikan Paus. Selamat pagi, salam sejahtera. Info Florata.